Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersukacita dapat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi hari Kamis tanggal 19 Juni 2025. Saudara-saudara, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia Tuhan. Kami bersyukur atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menuntun kami berjalan pada kebenaran-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada pagi hari ini, Roma pasal 2, ayat 17 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Mereka dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzinah. Mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Saudara-saudara yang kekasih,
Tuhan melihat hati. Dalam kehidupan kita, banyak hal yang kita lakukan untuk memperoleh pengakuan dan pujian dari orang lain. Tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan pujian atau pengakuan dari sesamanya. Juga tidak terkecuali yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kerohanian. Seseorang dapat saja menunjukkan gambaran hidup orang yang seakan-akan taat kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya hanya topeng untuk mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan tidak melihat penampilan dari luar, melainkan hati kita. Orang Yahudi masa itu sangat menghargai sunat dan hukum Taurat. Mereka melakukan hanya sebatas peraturan agama, ingin dipuji dan diakui sebagai orang yang hidup taat kepada Tuhan. Mereka merasa lebih unggul di hadapan Tuhan dibandingkan yang lain. Mereka melakukan hukum Taurat dan sunat. Mereka melihat diri mereka sebagai pemandu bagi orang buta dan penerang bagi orang yang dalam kegelapan dan pengajar bagi orang yang bodoh. Tetapi mereka tidak menghidupi apa yang mereka ajarkan. Mereka mengajar orang lain tidak mencuri, tapi mereka sendiri mencuri. Mereka mengajar orang lain jangan berzina, tapi melakukan perbuatan zina itu. Hukum Taurat dan sunat yang dilakukan hanya sebatas ritual agama. Kita tidak boleh menjadi orang yang tampak baik dari luar, tapi hidup kita hendaknya mencerminkan apa yang ada pada diri kita. Peraturan agama yang kita lakukan janganlah hanya demi terlihat baik di mata orang lain. Jika kita ingin melihat ajaran Kristus melekat pada orang lain, maka kita juga harus berusaha hidup sesuai dengan keteladanannya. Tuhan menginginkan hati yang tulus, bukan sekedar penampakan lahiriah. Percayalah, apa yang dilakukan dengan hati yang tulus dihargai Tuhan, meskipun tidak terlihat atau dipuji orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini menjadi penuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami terus mencerminkan keteladanan Kristus dimanapun kami berada. Ya Tuhan, Engkau menuntun perjalanan kehidupan kami dalam berbagai tugas, tanggung jawab kami masing-masing. Peran kami dimanapun Tuhan mengutus kami. Topang dan lindungi anak-anak kami, agar mereka terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami, Engkaulah yang akan memulihkan keadaan orang tua, saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit. Mereka yang menaruh pengharapan dalam duka cita. Bahkan mereka yang juga lemah tak berdaya karena berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Engkaulah akan memberikan
kekuatan. Ya Tuhan, kami pun bersuka cita dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati cinta kasih Tuhan melalui pertambahan usia, sehingga mereka senantiasa bersyukur. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan orang tua kami di usia indah. Kiranya mereka senantiasa menikmati sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan sepanjang kehidupan anugerah Tuhan. Kiranya kami terus menjalani kehidupan ini berserah kepadamu. Inilah doa syukur kami yang kami bawa dan serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.